Ya baik, kita langsung masuk ke latihan berikutnya, yaitu latihan yang ketiga. Nah, ini kita belajar menggunakan kata tanya kam. Nah, apa kam artinya? Berapa? Berapa ya, artinya berapa ya. Baik, kita baca dulu di sini perintahnya, at-tamrin ats-tsalits, latihan yang ketiga ya. Iqra ya. Iqra'il amtsilatal atiyata. Bacalah contoh-contoh berikut ini. Tsumma da' fil faraghi fima yali tamyizan likam. Ya, dan letakkanlah pada tempat yang kosong ya, pada kalimat berikut ini tamyizan likam ya. Tamyiz yaitu maksudnya di sini adalah isim yang datang setelah kam ya. Ya, letakkanlah kam ya, letakkanlah isim setelah kam, yang mana di sana fungsinya sebagai tamyiz kalau dalam istilah nahwu. Nah, ini tamyiz itu apa? Nah, mungkin nggak kita jelaskan dulu sekarang ya, takutnya kalau kita jelaskan lebih detail tentang masalah tamyiz ini malah tambah bingung. Insyaallah mudah-mudahan nanti ketika kita sampai di level nahwu ya, kita akan jelaskan secara lebih detail. Ya, intinya ya, letakkanlah isim setelah kata kam ya. Wadbit akhirahu ya, dan berilah syakal atau harokat di akhir katanya ya. Kita lihat contohnya di sini ya. Kam ukhtan laka ya. Kam ukhtan laka artinya apa? Berapa saudaramu? Berapa saudara yang kamu miliki? Iya, berapa apa saudari ya di sini ya. Ukhtan saudari. Kam ukhtan laka, berapa saudari yang kamu punya? Lihat kata ukhtannya di situ di garis bawahi. Maksudnya diperhatikan bahwa setelah kata kam itu dia datang, isim yang setelahnya datang dalam keadaan mansub ya. Tanda mansubnya apa di situ? Fathah ya. Contoh lagi sampingnya kam qalaman indaka. Kam qalaman indaka apa artinya? Berapa pulpen yang kamu miliki? Iya, berapa pulpen yang kamu miliki? Berapa pulpen yang kamu punya? Nah, qalaman sama seperti ukhtan fathah, qalaman juga di situ fathah ya. Kemudian contoh selanjutnya di sampingnya dilihat kam kam sayyaratan fil jami'ati. Kam sayyaratan fil jami'ati. Ya, apa artinya? Berapa mobil yang ada di universitas? Ya, berapa mobil yang ada di kampus ini ya. Berapa mobil yang ada di kampus itu gitu ya. Ya, lihat di situ ya, kata ataupun isim yang datang setelah kam yang diberikan garis bawah, ada ukhtan, ada qalaman, ada sayyaratan, semuanya dalam keadaan fathah atau istilah nahwunya, istilah bahasa Arabnya adalah mansub. Dia datang dalam keadaan mansub, harokatnya fathah ya. Maka setiap kata yang datang setelah kata tanya kam, maka kita fathahkan ya, kita mansubkan. Nah, adapun untuk penulisannya ya, untuk isim yang datang dalam keadaan tanpa alif lam dan dia fathah, maka biasanya huruf akhirnya ditambahkan apa? Alif di dalam penulisannya. Lihat ukhtan ada alifnya di situ. Qalaman ada alifnya. Nah, kecuali tak marbuto dan hamzah, dia tanpa diberikan alif. Sayyaratan, lihat sayyaratan fathah tapi tidak ada alif ya. Selain tak marbuto dan selain hamzah, maka penulisannya ditambahkan alif. Bisa dipahami? Ya, silakan sekarang langsung ke soal-soalnya. Ya, disuruh apa? Meletakkan isim ya yang datang setelah kam. Kam kitaban indaka? Iya. Berapa buku yang kamu punya? Iya, nomor satu misalnya di sini kam kitaban indaka, kitaban fathah. Nah, kalau ditulis dia harus ada tambahan apa? Alif ya. Kam kitaban indaka, berapa buku yang kamu punya ya. Lanjut nomor 2. Kam shadiqon laka? Iya, bagus. Berapa teman yang kamu punya? Iya ya. Kam shadiqon laka,
ya, berapa teman yang kamu punya. Ya, di sini sadiqon, dia fathah. Penulisannya harus ada tambahan alif. Sadiqon. Di sini kan pakai laka. Ya, berarti ini harus yang ditanya adalah manusia gitu ya. Kalau indaka yang ditanya berarti dia apa? Benda ya. Adapun untuk laka, untuk laka dia bisa benda ataupun bisa bisa benda, bisa juga manusia ya. Tapi kalau indaka berarti dia harus benda ya. Bisa dipahami ya? Ya. Nomor 3. Kam funduqon fi hadha syari'i? Berapa hotel yang ada di jalan raya ini? Iya, bagus ya. Kita jawab kam funduqon. Ya, kam funduqon fi hadha syari'i? Berapa hotel yang ada di jalan raya ini? Funduqon. Fathah. Setelah kam harus fathah. Ya, lanjut. Kam masjidan fi qaryatika? Iya, ya. Kam masjidan. Nah, masjidan. Nah, dia fathah. Ingat ada tambahan alif. Kam masjidan fi qaryatika? Berapa masjid yang ada di desamu? Nah, begitu ya. Silakan nomor 5. Kam sabburatan fi faslikum? Iya. Berapa papan tulis yang ada di kelas kalian? Iya ya. Kam sabburatan fi faslikum? Berapa tadi? Papan tulis yang ada di kelas kalian ya. Berapa papan tulis yang ada di kelas kalian? Ya, lanjut sekarang nomor 6. Kam ajalatan lidarrojati? Iya. Berapa roda yang dimiliki sepeda? Iya, gitu ya. Kam ajalatan lidarrojati? Ya, berapa roda yang sepeda itu miliki ya gitu ya. Sama seperti lakalahu gitu ya. Cuman ka-nya, hu-nya diganti ad-darrajah ya, jadi lid-darrajati. Ya. Kam ajalatan lid-darrajati? Berapa roda yang sepeda itu miliki? Nah, gitu ya. Selanjutnya nomor 8 taman ya. Kam sariron fi ghurfatika? Iya, boleh. Berapa ranjang yang ada di kamarmu? Iya ya, bagus ya. Kam sariron fi ghurfatika? Kam sariron fi ghurfatika? Ya, berapa ranjang yang ada di kamarmu? Ya, sarirun artinya ranjang ya. Ada tambahan kam jadi fathah. Kam sariron fi ghurfatika gitu ya. Ya, baik, kita lanjut ya di latihan yang keempat. Kita lanjut di latihan yang keempat. Lihat perintahnya di sini. Hawwilil mubtada'a ya, hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila musanna ya. Rubahlah ya, hawwilil mubtada'a. Rubahlah mubtada. Ya, mubtada itu apa? Yang di depan. Iya, isim yang ada di depan kalimat. Rubahlah mubtada fi kullin minal jumalil atiyati, pada setiap kalimat berikut ila musanna, ke dalam bentuk musanna, bentuk ganda ya. Lihat contohnya di sini, misalun hadza kitabun. Ini adalah Buku. iya, ini adalah sebuah buku ya. Hadza kitabun, ini adalah sebuah buku ya. Kita ganti menjadi musanna menjadi hadzani kitabani ya. Tadinya hadza menjadi hadzani ya. Kitabun menjadi kitabani. Jadi hadzani kitabani ya. Artinya apa? Ini adalah dua buku. Iya, hadzani kitabani artinya ini adalah dua buah buku. Hadza kitabun, ini adalah sebuah buku. Hadzani kitabani, ini adalah dua buah buku. Ya, ini melatih menggunakan apa? Bentuk musanna dari hadza maupun hadhihi. Nanti ada hadhihi. Kalau hadza, hadzani, hadhihi,
Hatani. Iya, hatani gitu ya. Ya, nomor 1 dibaca dulu kemudian dirubah menjadi musanna. Hadza qalamun. Iya, artikan. Ini adalah sebuah pulpen. Iya. Hadzani qalamani. Iya. Ini adalah 2 buah pulpen. Iya, bagus ya. Hadza ya, hadza qalamun. Ini adalah sebuah pulpen. Hadzani qalamani. Hadzani qalamani. Ini adalah 2 buah pulpen. Ya, lanjut nomor 2. Hadhihi mistoratun. Iya. Ini adalah sebuah penggaris. Iya. Hatani mistorotani. Iya. Ini adalah 2 buah penggaris. Iya, bagus ya. Kalau tadi hadza, sekarang hadhihi. Lihat bentuk musananya sudah ada di sampingnya hatani. Hadhihi hatani. Ya. Hadhihi mistoratun. Hadhihi mistoratun. Ini adalah sebuah penggaris ya. Kita rubah menjadi musanna. Hatani mistorotani. Ini adalah 2 buah penggaris ya. Lanjut nomor 3. Hadza talibun. Ini adalah seorang siswa. Iya. Hadzani talibani. Ini adalah 2 orang siswa. Iya, bagus ya. Hadza talibun. Ini adalah seorang siswa. Hadzani talibani. Ini adalah 2 orang Iya, 2 orang siswa. Ya, lanjut. Hadhihi talibatun. Iya. Ini adalah seorang siswi. Iya. Hatani talibatani. Iya. Ini adalah dua orang siswa. Ya, bagus. Siswi. Ya, 2 siswi. Ya hadhihi talibatun. Ini adalah seorang siswi. Hatani talibatani. Hatani talibatani. Ini adalah 2 orang siswi. Ya, lanjut. Hadzal rajulu mudarrisun. Iya. Ini adalah, Ingat cara menerjemahkan Oh, iya. kata tunjuk plus isim dengan alif lam di balik penerjemahannya. Gimana artinya? laki-laki ini adalah seorang guru. Iya, gitu. Hadzani Ya. rijalani. Rajulun menjadi rajulani. Jadinya gimana? Hadzanir Rajulun rajulani. Hadzanir rajulani mudarrisani. Iya, bagus. Dua laki-laki ini adalah guru. Iya, ya. 2 guru, ya, guru, ya. Hadzal rajulu mudarrisun. Laki-laki ini adalah seorang guru. Nah, kita rubah menjadi musanna. Hadzanir rajulani mudarrisani. 2 laki-laki ini adalah 2 orang guru, gitu ya. Hadzanir rajulani mudarrisani. Ya, lanjut. Hadzat talibu minal Hindi. Iya. Siswa ini dari India. Iya. Hadzani talibani minal Hindi. Iya, bagus ya. Hadzat talibu minal Hindi. Ya, siswa ini dari India. Kita rubah menjadi musanna. Hadzanit talibani minal Hindi. Hadzanit talibani minal Hindi. 2 siswa ini berasal dari India. Ya, lanjut. Hadhihi sa'atu minal Yabani. Ya. Jam ini dari Jepang. Iya. Hadhihi Hadhihi musananya. Hatani sa'atani minal Yabani. Iya, bagus.
2 jam ini dari Jepang. Iya, ya. Kalau hadhihi, hadani. Kalau apa? Hadhihi apa? Hatani. Ya, kalau hadza baru hadani. Ya. Hadhihi sa'atu minal Yabani. Jam ini berasal dari Jepang. Ya, kita rubah menjadi musanna. Hatanis sa'atani minal Yabani. Hatanis sa'atani minal Yabani. 2 jam ini berasal dari Jepang. Nomor 8 sekarang ya. Hadas sayyaratu. Hadhihi. Oh iya. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Mobil ini milik kepala sekolah. Iya. Hatanis sayyarotani lil mudiri. Ya. 2 mobil ini milik kepala sekolah. Ya, bagus ya. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Mobil ini milik kepala sekolah. Musananya hatanis sayyarotani lil mudiri. 2 mobil ini milik kepala sekolah. Ya, lanjut. Liman hadal miftahu. Iya. Milik siapa kunci ini? Liman hadanil miftahani. Taknya panjang. Liman Ya. Liman hadanis. Liman hadanil miftahani. Iya, ya. Artinya milik siapa 2 kunci ini? ya. Liman hadzal miftahu, milik siapa kunci ini? Kita rubah. Liman hadzanil miftahani. Ya, tanya jangan lupa tetap panjang ya. Liman hadzanil miftahani, milik siapa 2 kunci ini? Ya. Lanjut. Liman hadhil mil'aqatu. Iya. Milik siapa sendok ini? Iya. Liman hatanil mil'aqatu. Liman hatanil mil'aqatani. Iya. Milik siapa? Pertanyaannya. Di terjemahkan. Milik siapa 2 sendok ini? Iya. Ya. Liman hadhil mil'aqatu, milik siapa sendok ini? Ya, kita rubah menjadi musanna. Liman hatanil mil'aqatani, milik siapa 2 sendok ini? Ya, ya, gitu ya. Insyaallah ya, mudah-mudahan semakin lancar ya kita dalam menggunakan isim musanna. Ya, dan ini adalah latihan yang keempat tentang apa? Kata tunjuk ya. Kita merubah kata tunjuk hadza menjadi musanna, yaitu hadzani, kemudian hadhihi menjadi hatani. Ya, masyaallah. Baik, kita lanjut ke latihan yang kelima ya. Kita lanjut ke latihan yang kelima. Kita lihat di sini perintahnya, Iqra'il kalimatil atiyata waktubha ma'a dhabti awakhiriha. Bacalah kata-kata berikut ini, waktubha, dan tulislah ma'a dhabti awakhiriha, dengan menuliskan harokat akhirnya. Ya, silakan nanti ditulis juga ya oleh ikhwan dan akhwat di rumah ya, di buku tulis masing-masing. Ya, dibaca kemudian nanti ditulis. Ya, silakan dibaca. Kilabani. Apa? Ulangi coba kira-kira. Anjing apa anjing mufradnya? Kalbun. Kalbun, menjadi tambahkan ani doang. Kalbani. Iya ya. Kalbun, kalbani. Ya, baca artinya apa? 2 anjing. Iya, kalbani, 2 anjing, begitu ya. Baca, lanjut aja. Baca tarjim, baca tarjim. Maktabani, 2 meja. Iya.
Qamisoni, dua baju. Iya. Akhwani, dua saudara laki-laki. Iya. Mindilani, dua sapu tangan. Iya. Mistorotani, dua penggaris. Iya. Ukhtani, dua saudari. Iya. Imro'atani, dua perempuan. Iya, ya, Masya Allah ya, mudah ya. Ya, tinggal ditambahkan ani. Ya, kalbani, maktabani, komisoni, akhwani, mindilani, mistorotani, ukhtani, imro'atani ya. Jadi jangan dirubah dari isim mufradnya. Jadi dari isim mufradnya cukup tambahkan ani ya. Jadi kalbun ya kalbani, bukan kilabani ya. Kalau kilabun itu bentuk apa? Jamaknya ya. Diambil dari bentuk mufradnya ya. Kalbun kalbani begitu. Ya, langsung ya kita lanjut ke latihan yang keenam. Ya, latihan yang keenam ya. Thannil kalimatil atiyata. Thannil kalimatil atiyata. Ya, thanni artinya apa? Ya, rubahlah menjadi musanna al kalimatil atiyata. Kata-kata berikut ini. Jadi ini ada kata-kata semuanya dalam bentuk mufrad. Nah, kita diperintahkan untuk merubahnya menjadi musanna ya. Coba dibaca kemudian dirubah menjadi musanna. Sayyaratun, Mobil gitu. sayyaratun, mobil. Sayyarotani, dua mobil. Iya, bagus, lanjut. Tobibatun, dokter. Dokter perempuan. Iya, dokter perempuan. Tobibatani, dua dokter perempuan. Iya. Waladun, anak kecil. Anak kecil. Waladani, dua anak kecil. Iya. Lughotun, bahasa. Lughotani, dua bahasa. Iya. Sadiqun, teman. Iya. Sadiqoni, dua teman. Iya. Tajirun, pedagang. Tajironi, dua pedagang. Mil'aqotun, sendok. Mil'aqotani, dua sendok. Iya. Mudarrisun, guru. Mudarrisani, dua guru. Iya. Babun, pintu. Babani, dua pintu. Iya. Ismun, nama. Ismani, dua nama. Iya. Hadza, ini. Hadzani, ini. Iya, artinya ini aja ya, walaupun untuk artinya musanna dua, tapi untuk hadza ini kita terjemahkan ini aja, nggak perlu dua ini, walaupun boleh-boleh saja ya dua ini. Ya, hadza, hadzani. Ya, lanjut. Hadhihi, ini. Hatani, ini. Iya, ya, Masya Allah ya, mudah ya cara membentuk isim musanna dari isim mufrad yaitu dengan cara apa? Ditambahkan ani ya, ditambahkan ani ya, tulisannya alif dan nun. Ya, Masya Allah ya. Kita lanjut aja langsung ke bagian terakhir dari pelajaran yang ke-18 ini. Lihat ada al kalimatul jadidatu. Al kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Ini ada beberapa kata yang baru. Ya, maksudnya yang baru keluar di pelajaran yang ke-18 ini. Yang pertama ada apa itu? Kam. Nah, kam apa artinya? Berapa. Ya, ini kata tanya ya, berapa. Kam berapa. Kemudian al-aidu apa? Hari raya. Al-aidu hari raya ya, hari raya. Id ya, hari Id. Idul Fitri, Idul Adha ya, Id. Ini udah udah akrab juga di telinga kita ya, Id, hari raya. Kemudian al-ajalatu apa? Al-ajalah, roda. Roda ya, al-ajalatu roda. Jamaknya Ajalatun. iya, jamaknya ajalatun. Ya, ini jamak muannas salim ya. Akhirannya atun. Kemudian apa? Al-hayyu. Al-hayyu apa artinya? Lingkungan ya, jamaknya ahyaun. ya, ahyaun ya, ahyaun.
Selanjutnya ada ar-riyalu. Apa artinya? Real. Real, ya, uang real. Mata uang mana nih? Mata uang Saudi, ya, mata uang Saudi, real, ya, ar-riyalu. Jamaknya riyalatun, ya, riyalatun. Selanjutnya ada ar-raq'atu, ya, ar-raq'atu. Apa artinya? rokaat. Rakaat, ya, rakaat, ya. Jamaknya Rokaatun. iya, rakaatun, ya. Ar-raq'atu rakaatun, ya. Kemudian al-mistaratu, ya, al-mistaratu. Apa artinya? Penggaris. Ya, artinya penggaris. Ya, mistar. Nah, ini pun dulu orang-orang dulu sering menggunakan kata mistar daripada penggaris. Ya, mistar. Nah, ini bahasa Arab. Sekarang aja udah asing ya penggunaan kata mistar di apa percakapan kita sehari-hari. Dulu sering digunakan mistar. Ya, asalnya dari mistorotun. Ya, al-mistoratu, penggaris. Jamaknya Masatiru. iya, masa tiru. Ini isim huirumun sarif, ya. Masuknya sigha muntahal jumu, ya, bentuk jamak yang setelah alif taksirnya, alif pada jamak taksirnya ada 2 huruf. ya 2 atau 3 huruf. Nah, di sini ada 2 huruf sehingga dia masatiru, tidak boleh dibaca tanwin, ya, nggak boleh masatirun, nggak boleh, ya. Ya, Masya Allah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran yang ke-18 ini, ya. Ini semuanya, ya, tentang apa tadi? Melatih kita tentang isim musanna, ya, isim yang bermakna ganda atau dua. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya, penjelasan kita, ya, pembahasan kita di pelajaran yang ke-18 ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.